Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita yang mulia, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah ittiba' di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya atau pengikutnya yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga maut atau ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sekolah atau SMP Islam Ulunuha, visi misinya, kemudian program unggulannya, dan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan SMP Islam Ulunuha. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, sebagaimana yang kalian ketahui bersama, dan tentunya sebelumnya kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang sekolah atau SMP Islam Ulunuha ini di masa-masa MOS, sewaktu kalian masih kelas 7, ya. Dan ini akan kita ulangi kembali untuk menguatkan kita, untuk memahamkan kepada kita tentang sekolah kita yang kita cintai ini. Ya. Ketahuilah bahwasanya SMP Islam Ulunuha adalah sekolah umum, ya. SMP Islam Ulunuha ini adalah sekolah umum, namun dia berbasiskan pada agama. Sekolah umum yang basicnya agama. Kita di bawah Departemen Pendidikan Nasional, ya, sehingga namanya SMP bukan MTS. Akan tetapi basic kita adalah agama, sehingga mapel-mapel atau pelajaran-pelajaran agama itu banyak dibahas atau dipelajari di SMP Islam Ulunuha, ya. Dan bahkan jumlah mata pelajarannya mungkin atau jam pelajaran agama itu jauh lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Sehingga kalau kita ingin presentasikan bagaimana presentasi perbandingan antara pelajaran agama dengan umum di SMP Islam Ulunuha, presentasinya sekitar 70-30. 70% itu pendidikan agama, 30% pendidikan umumnya. Ini kita lakukan karena ingin mencapai visi dari SMP Islam Ulunuha itu sendiri. Visi SMP Islam Ulunuha adalah agar terbentuknya generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah, yang mampu menjawab segala tantangan di era globalisasi ini. Ini adalah visi besar SMP Islam Ulunuha. Di sana ada 2 poin penting yang harus kita cermati, yang kita perhatikan, yaitu kita ingin terbentuknya generasi yang berilmu dan juga berakhlakul karimah. 2 hal penting ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin boleh dan tidak boleh terpisahkan.
Ya, yaitu seorang itu harus berilmu. Ya, tamatan SMP Islam Ulunuha ini kita harapkan dia menjadi orang yang berilmu dan dia juga memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Karena bisa kita katakan tidak berguna atau bahkan bisa menjadi penyebab kerusakan seorang yang berilmu namun buruk akhlaknya. Ya. Seorang yang berilmu namun buruk akhlaknya, boleh jadi dia jadi sumber kerusakan. Oleh karena itu yang kita inginkan pada anak didik kita adalah anak didik yang memiliki ilmu dan dia memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Dan di antara upaya kita atau misi kita untuk mencapai visi tersebut, di antaranya adalah itu mengadakan pelajaran agama, ya, mengajarkan pendidikan agama, ilmu-ilmu syar'i yang landasannya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajarkan ilmu syariat, ya, ilmu agama atau ilmu din ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kelas kita mengajarkan anak-anak didik kita akidahnya, ibadahnya, kemudian muamalahnya itu berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, akidahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya kepada kaum muslimin, akidahnya kepada orang-orang di luar kaum muslimin. Ini kita ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan ibadah. Di SMP Islam Ulunuha kita mengajarkan bagaimana praktek-praktek ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu wudunya? Kita ajarkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salatnya, demikian juga puasa dan lain sebagainya dari perkara-perkara ibadah. Demikian juga muamalah. Muamalah kita mengajarkan kepada peserta didik kita bagaimana muamalah yang dibenarkan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Kita ajarkan mereka bagaimana bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Muamalah mereka kepada teman mereka, ya, yang sesama, yang sebaya, kepada orang yang lebih tua dari mereka, kepada yang lebih muda dari mereka, bagaimana bermuamalah kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya dan kepada masyarakatnya. Ini akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Tujuannya apa? Tujuan untuk mencapai visi yang disebutkan tadi, ya, yaitu dia berilmu dan juga memiliki akhlak yang mulia. Karena betapa banyak anak-anak yang belajar, ya, di sekolah kita dengar ini kurang akhlak adabnya atau muamalahnya buruk terhadap teman-temannya, buruk terhadap muamalah terhadap teman-temannya, sehingga kita lihat saling mencela, saling mengejek, ya, saling menghina. Padahal Islam sangat-sangat mencela dan sangat-sangat melarang hal tersebut, ya. Makanya kita di sini menanamkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Kaum muslimin adalah bagaikan satu bangunan, disabdakan oleh Nabi SAW, yang dia ibarat satu bangunan, dia saling menguatkan satu dan yang lainnya.
dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim bermuamalah kepada saudaranya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusukun." Mencela, menghina seorang muslim adalah suatu kefasikan, fasik, perbuatan dosa. Ini yang akan kita tanamkan kepada anak-anak didik kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik akhlaknya. Kemudian juga kita akan mengajarkan mereka bermuamalah yang baik kepada guru-guru mereka. Ya, antum sekalian akan dididik bagaimana bermuamalah yang baik kepada guru-guru antum, ustadz-ustadz dan ustazah antum sekalian. Karena seberapapun pintarnya antum, ya, seberapapun pintarnya antum, ketika antum tidak baik muamalahnya kepada guru-guru antum, atau buruk muamalahnya, buruk adabnya kepada guru-guru antum, maka ketahuilah ilmu yang antum miliki itu tidak akan bertahan lama. Kendatipun antum cepat menyerap ilmu yang disampaikan, seandainya dapat, maka ilmu itu tidak akan bertahan lama. Ilmu itu hanya sekedar menempel lalu dia pergi kembali. Ini yang dikatakan ilmu yang tidak berkah. Ya, ilmu yang tidak berkah. Oleh karena itu, baiklah, perbaikilah muamalah antum kepada guru-guru antum. Perbaikilah adab antum kepada guru-guru antum. Dan itu akan kita sampaikan terus-menerus di kelas, ya, agar anak-anak didik kita mendapatkan ilmu yang berkah dari guru-gurunya, ya, sehingga guru-gurunya akan mendoakan mereka dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan ilmunya dan mereka dapat mengamalkannya. Demikian juga kepada anak didik kita, pada antum sekalian, kami sarankan agar senantiasa meminta, ya, doa kepada guru-guru antum agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar, menghafal Al-Qur'an dan menghafal pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jalinlah hubungan yang baik antara murid dan guru agar turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalah kepada orang tua, dan ini juga hal yang sangat penting. Ini yang terus kita tanamkan kepada anak didik kita agar mereka bermuamalah yang baik kepada orang tua. Sungguh kita tidak ingin, ya, kita tidak ingin ada anak-anak didik kita, siswa-siswi kita SMP Islam Ulun Nuha yang sudah belajar di SMP Islam Ulun Nuha namun buruk akhlaknya terhadap orang tuanya. Kita sangat tidak menginginkan hal ini, ya. Ketahuilah bahwasanya durhaka kepada orang tua itu, ya, durhaka kepada orang tua itu tidak terbatas kita memukul orang tua, ya, menendang orang tua dan lain sebagainya, atau membunuh orang tua. Tidak, bukan hanya sebatas itu saja. Kita tidak patuh kepada perintah orang tua padahal yang diperintahkannya adalah sesuatu yang ma'ruf, maka itu juga sudah termasuk kedurhakaan. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Sama seperti orang tua, guru antum tadi yang Anda sebutkan, yang Ustaz sampaikan tadi, perbanyaklah atau mintalah doa kepada orang tua, ya, selagi orang tua masih hidup, mintalah doa mereka agar kita diberikan kemudahan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu ini, untuk belajar di sekolah, ya. Kita butuh doa mereka agar mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk belajar, mudah untuk menghafal Al-Qur'an, ya, mudah untuk mengikuti pelajaran-pelajaran umum dan pelajaran-pelajaran agama lainnya. Mintalah doa dari orang tua kita. Oleh karena itu perbaikilah
muamalah kita, perbaikilah adab kita kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, demikian juga dengan masyarakat ya. Dengan masyarakat kita perbaiki adab dan akhlak kita dengan masyarakat sekitar kita. Perbanyaklah salam ya. Dan itu adalah perintah Nabi SAW. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal ya. Kita rajin senyum ya. Ketika kita sudah mempraktikkan itu, insya Allah sudah mulai terbentuk, sudah mulai nampak atau sudah mulai menghasilkan, mulai nampak visi yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan itu, yaitu terbentuknya siswa atau siswi atau peserta didik kita yang berilmu dan berakhlakul karimah. Mulai nampak benihnya. Oleh karena itu, ketika nanti disampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akidah, ibadah dan muamalah atau akhlak, maka pelajarilah dengan baik dan jangan sampai di situ saja, amalkanlah dia. Amalkanlah ilmu yang sudah disampaikan. Ya, amalkanlah ilmu yang sudah disampaikan. Ilmu itu bukan hanya sekedar dikoleksi, tapi untuk diamalkan. Nah, itu salah satu salah satu misi ya sekolah agar untuk mencapai visi yang kita sebutkan tadi, terbentuknya generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah ya. Di antaranya adalah yang kita sebutkan tadi misinya. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, di sini juga ingin Ustaz sampaikan tentang program unggulan dari sekolah kita. Dan tentunya sebagian besar kita sudah mengetahui ya, atau semua dari kita sudah mengetahui program unggulan di SMP Islam Ulu Nuha ini. Yang pertama adalah tahfiz. Tahfizul Quran. Tahfizul Quran menjadi program unggulan dari SMP Islam Ulu Nuha. Ya, dan target dari tahfiz kita adalah 8 juz. Dengan rincian 3 juz di kelas 7, 3 juz di kelas 8 dan 2 juz nanti di kelas 9. Ya. Jadi total semuanya adalah 8 juz. Dan ini sebenarnya adalah target minimal, ya, target minimal. Dan target ini bukanlah target yang tidak masuk akal, ya. Target ini adalah target yang ma'kul, yang masuk akal dan sudah dibuktikan dari abang-abang dan kakak-kakak sebelum antum. Di antara mereka bahkan ada yang lebih dari target yang telah ditetapkan. Ada yang mendapatkan 10 juz, 15 juz, ya, dan seterusnya. Walaupun ada juga yang mereka tidak mencapai target. Alasannya apa? Alasannya itu tadi. Dan poin penting dalam masalah tahfiz ini adalah keistiqomahan, konsisten, ya, konsisten untuk terus menghafal dan melakukan murojaah. Kita kembali ke target tadi. Target yang kita tetapkan atau sekolah tetapkan yaitu 8 juz itu kita katakan tadi adalah target yang masuk akal. Ya, dan kita sudah hitung-hitung bahwasanya dengan hanya menghafal 5 baris saja dalam 1 hari, insyaallah dalam 3 tahun target yang kita tetapkan itu akan tercapai. Apatah lagi kalau anak-anak ustadz itu mampu menghafal setengah halaman, ya, atau lebih dari setengah halaman. Tapi ketahuilah bahwasanya untuk menghafal Al-Quran ini kita bukan butuh banyaknya, ya, dalam sekali hafal, tapi kita butuh kontinunya, konsistennya dalam menghafal Al-Quran. Walaupun sedikit tapi dia rutin menghafalkannya. Dan ini adalah yang terbaik.
ya. Ini adalah yang terbaik, dan ketahuilah ini juga termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mencintai amalan, ya, amalan yang berkesinambungan. Amalan yang berkesinambungan, amalan yang konsisten, continue. Walaupun amalan itu sedikit. Ya, walaupun amalan itu sedikit. 5 baris setiap harinya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita sekali menghafal 1 halaman 1 hari, namun setelah itu kita tidak menghafal kembali, ya. Baru menghafal 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian. Ini tidak bagus, ya. Walaupun sedikit tapi rutin, continue, ini lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mengingatkan juga tentang murojaahnya, ya. Rutinkanlah juga murojaahnya. Tidak ada keberhasilan, ya. Tidak ada kata keberhasilan kita katakan untuk orang yang melalaikan murojaah, ya. Tidak ada kata keberhasilan di dalam tahfiz jika seorang itu melalaikan murojaah. Hafalan baru dan murojaah ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Jadi anak-anak ustaz harus semangat dua-duanya. Semangat menghafal baru dan semangat untuk melakukan murojaah. Ya. Tentunya kalian sudah mendapati metode, ya. Metode dalam menghafalkan Al-Qur'an. Ya, sudah 1 tahun atau 2 tahun ini kita belajar, tentu sudah mengetahui bagaimana kondisi kita yang memungkinkan untuk atau yang cocok bagi kita untuk menghafal Al-Qur'an. Berapa banyak yang harus kita hafalkan. Kita sudah mengetahui kondisi kita dan bagaimana cara untuk menghafal Al-Qur'an bagi diri kita secara mandiri. Ya. Poin pentingnya tadi apa? Rutinkanlah, istiqomahlah dalam menghafal Al-Qur'an dan murojaah, ya. Bertahanlah dan bersabarlah dalam melakukan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan sekali-sekali merasa melakukan kegiatan ini, ya, kegiatan tahfiz ini hanya berdasarkan karena target, ya. Tapi ikhlaskanlah kegiatan ini, ya. Perbuatan antum ini, yaitu menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena target, ya. Sehingga nantinya dia akan berbuah pada pahala, akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua sudah mengetahui bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghafal Al-Qur'an, ya. Sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah atau keutamaan untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, ya. Baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk kedua orang tua kita, ya. Untuk diri kita sendiri Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran setiap hurufnya 10 kebaikan, ya. 10 kebaikan dan hadis-hadis yang lainnya. Dan untuk orang tua kita dapat memberikan syafaat kepada orang tua kita dengan bacaan Al-Qur'an yang kita miliki, ya, dengan hafalan Quran yang kita miliki. Bahkan kita dapat memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita karena bacaan dan hafalan Quran kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sungguh-sungguhlah anak-anak ustaz yang ustaz cintai dan ustaz sayangi, sungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan program tahfiz ini, ya, dalam membaca dan menghafalkan Al-Qur'an ini. Ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, program unggulan kita adalah bahasa Arab, ya. Program unggulan kedua kita adalah bahasa Arab. Jadi di tahun ajaran baru ini yang insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa bersama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita nantinya belajar secara tatap muka, ya. Kita akan usahakan ini dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka, supaya hasil yang kita dapatkan lebih maksimal lagi, ya. Terlebih dalam pembelajaran bahasa Arab ini yang menjadi
program unggulan kita. Kita harapkan nantinya ya, dan sudah kita upayakan di sini nanti SMP itu sudah selesai program bahasa Arab mereka. Ya, paling tidak ya program dasar dalam mempelajari bahasa Arab itu mereka sudah selesai, sehingga dapat ketika mereka nanti melanjutkan ke SMA, mereka tinggal menjalani program lanjutan saja, yaitu program ulumus syar'inya, ya. Ataupun kalaupun dia mempelajari program bahasa juga, itu sudah program lanjutannya, ya. Paling tidak dia akan mudah, ya. Mudah baginya ketika masuk SMA nanti untuk mengikuti program-program ulumus syar'i, karena sudah memahami atau sudah punya basic bahasa Arab di SMP Islam Ulun Nuha, ya. Dan ini akan kita fokuskan nantinya di tahun ajaran baru ini, seperti yang kita sebutkan kita rencanakan untuk kelas 7 dan kelas 8 itu sudah kita mulai nantinya program bahasa Arab, ya, mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, ya. Dan itu insyaallah akan kita gunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, ya, kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Dan ini adalah kitab yang sangat populer, ya, untuk belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah mengikuti, ya, pelatihan dalam mengajarkan kitab ini, dan mudah-mudahan kita dapat mentransfernya dengan baik untuk peserta didik kita sekalian, ya, di kelas 7 dan kelas 8. Di dalam kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik ini ingin kita sampaikan keistimewaannya, ya. Kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik ini dia akan meningkatkan kompetensi bahasa Arab kita yang 4, ya. Kompetensi bahasa Arab kita yang 4, ya. Kompetensi yang pertama yaitu maharatul istima', kemampuan dalam mendengarkan ungkapan-ungkapan ataupun percakapan-percakapan ataupun teks-teks yang disampaikan dalam bahasa Arab, ya, yang disampaikan dalam bahasa Arab. Kita terbiasa, kita akan melatih pendengaran kita dan membiasakan telinga kita untuk mendengar ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Demikian juga dengan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik ini kita akan meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita dalam berbicara, yaitu maharatul kalam, ya, maharatul kalam. Kita akan dilatih bagaimana bisa mengungkapkan, bisa berbicara dengan bahasa Arab. Demikian juga selanjutnya kita akan dilatih meningkatkan kompetensi kita di dalam membaca, ya, maharatul qiraah, kemampuan dalam membaca kitab-kitab atau teks-teks yang berbahasa Arab. Dan yang terakhir adalah maharatul kitabah, yaitu kemampuan dalam menulis, bagaimana penulisan bahasa Arab yang sebenarnya. Dan inilah akan kita upayakan, ya, kita upayakan meningkatkan kompetensi peserta didik kita, kemampuan peserta didik kita dalam kemampuan mereka dalam berbahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, ya, kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Naam. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, yang terakhir, ya, yang terakhir ingin Ustaz sampaikan bahwasanya tentang struktur organisasi atau struktur manajemen yang ada di SMP Islam Ulun Nuha. Ya, mungkin sebelumnya atau kondisi sekarang atau keadaan sekarang, struktur organisasi ini mungkin tidak sama seperti yang tahun lalu, ya, tahun lalu. Sebagaimana antum ketahui, yang pertama adalah kepala sekolahnya untuk tahun ini, ya, yang sebelumnya mungkin dikepalai oleh Ustadz Robi Ulfan, ya. Akan tapi untuk tahun ajaran baru ini, dan ini sudah dimulai di bulan Januari kemarin,
Yang menjadi kepala sekolahnya adalah ustadz sendiri, ya. Ustadz sendiri muslim. Kemudian yang menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaannya, bidang kurikulumnya adalah Ustadz Robi Ulfan, ya. Kemudian yang menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaannya adalah Ustadz Firman Syah. Ya, mungkin sudah kenal dengan Ustadz Firman Syah, ya. Yang dulunya adalah mudir dompet sosial, ya. Kemudian untuk bendaharanya itu ada Ustadz Khairul Anwar. Ustadz Khairul Anwar yang sebelumnya berada di posisi tenaga administrasi atau TU-nya, ya, atau tata usahanya. Tapi untuk sekarang ini beliau menduduki jabatan sebagai bendahara SMP Islam Ulu Nuha. Kemudian setelah itu adalah yang menjadi tenaga administrasinya atau TU-nya adalah Ustadz Rizky Armanda, ya, Ustadz Rizky Armanda. Kemudian untuk bagian sarana dan prasarananya yaitu Ustadz Iwan Setiawan. Sedangkan bagian perpustakaannya di sana ada Ustadz Faris Buana, ya, dan di bagian piket di sana ada Ustadz Imam Lutfi, ya, dan di bagian kebersihannya, ya, mudah-mudahan nanti kita tatap muka antum bisa lihat yang sebelum pegawai kebersihan kita yang baru yaitu Ustadz Haris Marwin, ya, Ustadz Haris Marwin. Ya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan tentang struktur organisasi yang ada di SMP Islam Ulu Nuha ini, ya. Nasihat Ustadz yang terakhir, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi, manfaatkanlah, ya, manfaatkanlah kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Dan di antara yang bermanfaat yaitu menuntut ilmu. Jangan lalai kita dengan dua nikmat ini. Jangan tertipu dengan dua nikmat ini. Jangan kita habiskan waktu dan kesehatan kita ini untuk perkara-perkara yang tidak berguna, ya. Dan kalian jangan merasa bahwasanya kami masih muda, kita masih muda, jadi ya, kita habiskan saja masa muda kita, ya. Sedangkan untuk beribadah atau belajar itu nantilah di masa-masa tua. Jangan sampai muncul atau terlintas pikiran seperti ini. Justru sebaliknya, di masa muda ini semangatlah kita belajar dan manfaatkanlah dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semaksimal mungkin untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan, ya, mengingatkan bahwasanya banyak sebagian besar manusia itu tertipu, lalai dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan manusia itu tertipu, ya, dengan dua nikmat ini. Tertipu maksudnya lalai dengan dua nikmat ini. Mereka tidak merasa memiliki kedua nikmat ini, atau mungkin mereka akan merasa dua hal ini adalah nikmat ketika mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulailah mereka berandai-andai, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Ketika mereka lalaikan atau mereka sia-siakan masa muda mereka, ya. Ketika masa tua baru mereka berandai-andai, baru mereka menyesal, seandainya saya dulu rajin belajar, seandainya saya dulu rajin menghafal Al-Quran, seandainya saya dulu begini dan begini. Muncul penyesalan, ya. Demikian juga dengan kesehatan.
ketika dia diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa. Ya. Dihabiskan waktunya itu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang mubah. Ya. Perkara yang mubah tapi cenderung tidak bermanfaat karena berlebihan. Gitu ya, karena berlebihan. Kumpul-kumpul sama kawan, kungku-kungku, cerita sana cerita sini, bahkan digunakan juga untuk begadang, ya, dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Oleh karena itu, ingatlah, ya, dan manfaatkanlah dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat ini, jangan sampai kita menyesal nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengurangi atau bahkan mencabut dua nikmat yang besar ini dari kita. As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Nah, kemudian Ustaz juga ingin mengingatkan bahwasanya, ketahuilah anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, bahwasanya antum jangan merasa ketika antum dimasukkan ke sekolah atau belajar di SMP Islam Ulun Nuha ini itu dengan satu cita-cita, ya. Jangan antum merasa cita-cita siswa atau siswi SMP Islam Ulun Nuha ini hanya satu, yaitu ketika masuk SMP Islam Ulun Nuha nanti cita-citanya hanya menjadi ustadz atau ustadzah, gitu ya, jadi pengajar atau jadi hafiz. Tidak hanya sebatas itu. Seandainya antum ingin bercita-cita seperti itu, maka itu baik, itu lebih bagus, gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat baik, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang hafiz, karena banyak keutamaan untuk hal tersebut. Tapi seandainya antum merasa tidak memiliki bakat, atau antum merasa, atau antum ingin memiliki cita-cita yang lebih dari itu, misalnya antum ingin jadi dokter, ya, atau yang laki-laki ingin jadi pilot dan lain sebagainya, cita-cita yang dibolehkan oleh syariat, ya, bukan cita-cita yang diharamkan, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Raihlah cita-cita yang antum inginkan. Tapi ketahuilah, apapun cita-cita yang antum inginkan, kewajiban mempelajari agama itu adalah suatu prioritas, ya, prioritas. Seandainya antum ingin menjadi dokter, maka antum tetap wajib belajar agama. Antum tetap wajib membaca Al-Quran. Jangan sampai antum menjadi dokter yang kosong dari pendidikan agama. Jangan sampai antum menjadi orang yang ahli di bidang dunia, tapi antum orang yang miskin, antum yang orang fakir, antum orang yang jahil di bidang akhirat. Ini adalah orang-orang yang merugi, ya. Jangan sampai antum jadi orang yang pintar di urusan dunia tapi bodoh di urusan akhirat. Jadi apapun profesi atau cita-cita antum, maka prioritas utama adalah mempelajari agama. Agama menjadi prioritas yang utama. Antum menjadi seorang dokter, tetapi antum tetap menjadi atau berusaha menjadi dokter yang bertakwa. Ya, ketika antum belajar agama, ya, konsisten dengan agama, maka antum akan menjadi dokter yang profesional sekaligus dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan bermanfaat kepada orang lain. Ya. Bayangkan ketika dokter yang ahli dia, kemudian dia juga baik akhlaknya, kemudian orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu dalam urusan agama, rajin membaca Al-Quran, ya, tahu dia mana yang halal dan mana yang haram. Maka dokter yang seperti ini adalah dokter yang sangat-sangat dicintai oleh masyarakat, ya. Mungkin boleh Ustaz katakan, ketika kita menjumpai dokter yang seperti ini,
melihat wajahnya atau bercerita dengannya saja sudah menjadi obat bagi kita, ya. Sudah menjadi obat bagi kita. Bercerita atau melihat wajahnya saja itu sudah menyenangkan, dah hilang rasa sakit kita mungkin, ya. Ditambah lagi kalau dia memang kalau kita menyarankan kita untuk berobat ini dan itu, kita percaya, ya. Kita percaya. Karena kita lihat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita atau orang-orang yang terkadang tidak percaya dengan dokter, gitu ya. Ragu dengan dokter. Kenapa? Karena mungkin yang diperhatikan dokternya hanya sebagian dari satu sisi hanya mengharapkan materi saja. Tidak profesional dalam tugasnya, tidak amanah, ya. Itu adalah terkadang terdapat oknum-oknum seperti itu, ya. Tapi ketika seorang dokter dia juga dibekali ilmu agama, maka dia mengetahui tanggung jawabnya, ya. Dia mengetahui tanggung jawabnya. Dan ini adalah tanggung jawab atau amanah yang harus dipikulnya, yang akan dipertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhawatiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Sehingga dia menjalankan tugasnya tidak hanya mengharapkan materi atau mengharapkan pujian dari manusia saja, tapi dia mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan contoh-contoh profesi yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi Ustaz katakan, belajarlah dengan baik, ya, belajarlah dengan baik. Terlebih pelajarilah agama antum dengan baik, apapun cita-cita yang antum inginkan. Ya, itu saja nasihat Ustaz pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.